Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, jumpa kembali di channel saya. Untuk video kali ini saya akan merekomendasikan aplikasi pinjaman online yang gak usah bayar, atau yang dimaksud aplikasi pinjaman online yang ilegal. Dan aplikasi pinjol online ilegal ini aplikasi pinjaman online yang belum terdaftar di OJK ya. Untuk aplikasi pinjol ilegal ini kalian bisa meminjam uang sebanyak-banyaknya ya. Namun saya di sini tidak mengajarkan kalian untuk meminjam uang yang gak usah bayar ya. Di sini saya akan merekomendasikan aplikasi pinjaman online yang mudah di ACC dan cepat responnya ya. Oke, untuk kalian yang belum nge-support channel ini, kalian support dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya, dan juga like video ini. Oke, kita masuk ke Play Store-nya ya. Bagi kalian yang belum tahu aplikasinya, di sini nama aplikasinya Duit Aman ya, Duit Aman. Dan di sini ulasannya udah 12.000 ya. Nah, untuk ratingnya di sini 3+ ya. Untuk di downloadnya sendiri di sini udah 100.000 download ya. Nah, untuk kelebihannya aplikasi ini, untuk kelebihannya di sini data pribadi aman, terlindungi, tinjau informasi Anda dengan cepat. Cara pembayarannya beragam di sini. Cara pembayarannya ada Mandiri, BNI dan BRI, BCA, Permata Bank, CIMB, Niaga. Nah, untuk di sini ada sahabat finansial kepercayaan. Nah, kita lihat ya. Kita lihat di sini apa untuk rating dan ulasannya. Nah, di sini kita lihat komentarnya ya. Ini aplikasi yang sangat membantu sekali di saat kondisi sedang pandemi seperti ini. Aplikasi ini sangat mudah sekali digunakan. Saya baru saja mengajukan, selang beberapa menit sudah disetujui dengan proses verifikasi yang sangat cepat, dan pencairan hanya hitungan menit. Sangat membantu atasi masalah keuangan saya. Dan di sini dari komentarnya si Ahmad Raka ya. Untuk komentar selanjutnya di sini, aplikasi pinjaman online yang sangat berguna, tenornya panjang dan bunganya rendah, sesuai dengan kebutuhan kita. Benar, aplikasi paling komplit menurut saya, sangat membantu atasi masalah keuangan saya. Nah, dari komentar Jiwo Marco. Nah, kalian bisa dilihat sendiri nanti ya, ini aplikasi Duit Aman, pinjaman aman dari PT Duit Aman Indonesia. Nah, di sini ada lagi ya, di sini pencairan mudah Duit Aman, tidak seperti di pinjol lain, dan tenor panjang asalkan data benar dan valid. Nah, di sini kalian baca ya, asalkan data benar dan valid ya. Sangat rekomendasi banget, terima kasih. Satu-satunya pinjol yang gak ribet, pencairan cepat, dan penagihan selesaikan masalah perputaran saya. Minjam duit di sini juga privasi terlindungi, sangat membantu. Oke, kalian bisa baca-baca di sini ya. Untuk kalian yang belum download, kalian baca-baca dulu. Oke, kita lihat ya tentang aplikasi ini. Kita lihat ya. Duit Aman adalah aplikasi pinjaman online yang terdaftar dan diawasi oleh KSP. Nah, namun di sini belum diawasi oleh OJK ya. Namun karena apa? Aplikasi ini legal, jadi aplikasi ini belum terdaftar di OJK. KSP produk pinjaman online, pinjaman tunai online 1 juta sampai 7 juta, jangka waktu pinjamannya 91 hari sampai 180 hari. Ini lumayan panjang ya untuk jangka waktunya.
Jika pengguna memilih pinjaman 2 juta, maka jangka waktu 150 hari per bulan. Maka beban bunga yang harus dibayar setiap hari adalah 800 rupiah. Di sini sudah terjumlah 800 rupiah. Beban bunga bulanan yang harus dibayar adalah di sini sudah terjumlah 24.000 ya. Duit Aman bertujuan untuk menyediakan layanan pendaftaran keanggotaan PT Duit Aman Indonesia yang lebih nyaman bagi pengguna dan membantu anggota PT Duit Aman Indonesia untuk mendapatkan dana. Nah, di sini ada juga syarat menjadi anggota koperasi simpan pinjam ya Setia Nusantara. 1. Mematuhi dan mentaati dasar anggaran rumah tangga dan keputusan pengurus koperasi. Di sini 2. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik koperasi. Di sini persyaratan aplikasi pinjaman adalah sebagai berikut. 1. Warga negara Indonesia dengan KTP berusia 18 tahun. Nah, kalau 17 belum bisa ya. Di sini berusia 18 tahun sampai 55 tahun. Nomor handphone yang aktif ya, jangan lupa nomor handphone yang aktif. 4. Mendaftar sebagai anggota PT Duit Aman Indonesia dapat meningkatkan tingkat persetujuan aplikasi pengguna ya. Oke, kita langsung coba ya buka aplikasinya. Seperti apa tampilan aplikasi pinjol ilegal ini. Nah, di sini ada penggunaan data pribadi ya. Kalian bisa baca terlebih dahulu. Informasi pribadi. Kami meminta Anda untuk memberikan kami informasi pribadi seperti nama, nomor KTP dan foto KTP, email dan nomor telepon Anda ya. Oke, kita langsung klik setuju ya. Izinkan. Duit Aman membutuhkan untuk meminta lokasi Anda. Silam buka saklar lokasi pengaturan. Kita harus nyalakan dulu ya lokasinya. Nah, di sini tiket kredit segera ambil. Oke, kita klik segera ambil ya. Nah, di sini kalian bisa memasukkan halo selamat datang di Duit Aman. Kalian di sini memasukkan nomor handphone kalian yang aktif dan di sini lalu klik selanjutnya. Namun di sini saya hanya merekomendasikan dan hanya contoh saja. Nah, jumlah maksimumnya di sini 7 juta ya. 7 juta. Nah, kalian harus mengisi nomor handphone yang aktif ya. Namun di sini saya tidak mengisinya ya, karena saya hanya merekomendasi saja. Nah, di sini ada juga platform berlisensi KSP keamanan informasi terjamin. Nah, di sini sudah terdaftar di Kemkominfo dan KSP. Namun di sini karena aplikasi pinjaman online ilegal, jadi belum terdaftar di OJK ya. Nah, namun saran saya kita pergi ke situs Kominfo. Nah, kita baca terlebih dahulu. Nah, di situs Kominfo ini di kominfo.go.id. Nah, dengan berjudul Kominfo jangan takut diteror debt collector fintech ilegal. Nah, di Jakarta belakangan ini ramai di media sosial soal aksi tidak manusiawi dari debt collector penagihan fintech lending. Mereka menagih dengan meneror hingga mengakses data pribadi peminjam ya. Namun Samuel Abrijani, pengharapan Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo, mengatakan tidak perlu takut pada debt collector fintech. Masyarakat juga tidak perlu takut bilang fintech ilegal membawa kasus ini ke ranah hukum. Kalau mereka ilegal kan bagaimana mereka mau nagih? Tidak ada aturannya, kan mereka ilegal. Kalau mereka fintech ilegal mau melaporkan ini ya bagus, saya jadi bisa tutup
nanti karena mereka kan ilegal, ujar Samuel kepada CNBC Indonesia Senin 26/11/2018. Samuel menambahkan agar masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke fintech ilegal, namun setelah pinjam tak perlu membayar. Ya tak perlu bayar, mereka ilegal karena harus takut kan mereka ilegal, ujar Samuel. Samuel menambahkan saat ini sudah 341 fintech ilegal yang websitenya dimatikan Kemenkominfo. Sebelumnya Asosiasi Fintech Indonesia (Aftec) telah menyatakan aksi debt collector yang menagih peminjam yang tak manusiawi bukan anggota mereka. Artinya fintech tersebut tidak terdaftar di OJK. Semua anggota Aftec syaratnya harus terdaftar di OJK ya. Nah di sini sudah jelas ya. Kalau yang belum terdaftar OJK itu pasti itu aplikasi pinjol ilegal ya, yang artinya pinjol ilegal itu yang tidak usah bayar ya. Namun saran saya kalau untuk meminjam uang ya harus bayar ya, harus wajib membayarnya. Oke, sampai di sini saja ya rekomendasi video dari saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.